Kali ini saya akan bahas mengenai bagaimana cara mengobati varises. Ya benar, varises itu ada obatnya sebenarnya. Dan bagaimana cara menyembuhkan, apa itu stocking kompresi, suntik varises, dan apa itu skleroterapi. Jadi saya akan bahas secara tuntas lengkap dalam episode kali ini. Simak sampai habis ya. Jadi varises itu banyak orang yang anggap bahwa semuanya hanya karena ada urat-urat atau ada yang bilang karena kakinya bengkak. Saya sudah pernah bahas di episode sebelumnya bahwa kaki yang bengkak itu tidak selalu karena varises. Ada yang bilang bahwa varises adalah varises dalam. Jadi kakinya bengkak, kerasnya kakinya pegel. Yang lebih kita harus pahami adalah varises dalam ataupun kaki bengkak ini bisa terjadi bersamaan dengan penyakit lain. Contoh, ada orang yang memang punya varises karena kakinya bengkak ini akibat dari kelemahan jantung. Jadi ketika kita bantu atasi obati penyakit gagal jantung atau lemah jantungnya, maka kondisi kaki bengkak ini bisa kembali normal. Ini bisa diobati, ditangani dengan terapi medikamentosa namanya. Gabungan kombinasi terapi obat-obatan yang bisa berubah dosisnya, berubah, ada yang bisa kita stok obatnya, bukan untuk seumur hidup. Kadang-kadang kita bisa terapi hanya beberapa waktu saja, jadi akan berubah-ubah sesuai dengan kondisi klinisnya. Apabila obat-obat ada yang tidak diperlukan lagi, kita bisa stop. Karena itu tidak selalu varises ini disembuhkan dengan cara EVLA, laser, dengan cara radiofrekuensi, atau ablasi vena yang lain. Nah, sekarang kita bahas mengenai stocking kompresi. Banyak yang belum tahu bahwa kompresi stocking ini adalah sebuah terapi untuk varises juga. Jadi stocking varises ini sangat berguna untuk bisa memperbaiki sirkulasi pembuluh darah vena. Stocking kompresi ini juga efektif digunakan dengan obat-obat yang lain ataupun tanpa obat. Stocking kompresi sendiri ini bertujuan untuk memperbaiki tekanan di bagian bawah kaki sehingga dia mensupport sirkulasi aliran darah dari pembuluh darah kaki kembali ke jantung. Sebenarnya mengalirnya ini tidak dengan cara yang pasif, kan dia dibantu juga dengan otot kaki. Pada suatu kondisi di mana pembuluh darah ini mengalami kerusakan, peradangan, bekuan atau gumpalan darah, maka katup-katup ini atau pembuluh darahnya tidak lagi berfungsi secara normal, sehingga dia butuh bantuan. Bantuannya adalah dengan gerakan otot kaki dan juga bisa dibantu dengan stocking kompresi. Karena itu stocking kompresi ini adalah bagian dari terapi varises yang penting. Bagaimana dengan skleroterapi atau injeksi atau suntik? Nah, jadi suntik varises ini juga berguna karena dia bisa menyuntikkan obat untuk menyembuhkan varises. Pembedahan sekarang ditinggalkan dan kita masuk ke era endovenous laser ablation atau endovenous ablation yang bisa menggunakan radiofrekuensi atau juga bisa menggunakan lem atau glue atau juga bisa menggunakan microwave. Namun saat ini yang paling banyak bukti ilmiahnya dan yang paling aman, paling safe adalah dengan menggunakan laser ablasi. Saya pernah bahas ablasi ini dengan laser di episode sebelumnya, karena penjelasan ini panjang. Jadi kalau Anda cuma menyaksikan sepotong-potong saja, maka itu akan sulit untuk mengertinya. Lebih mudah mengerti kalau Anda sudah pernah menonton juga video-video saya sebelumnya, atau setelah ini Anda bisa menonton video-video saya yang lain. Karena edukasi itu semua bertujuan untuk membuat Anda lebih mengerti, lebih paham mengenai kemajuan ilmu kedokteran. Terutama saat ini saya bicara mengenai varises. Saya mendalami mengenai varises ini karena memang saya melihat bahwa orang-orang Indonesia cenderung datang ketika situasi sudah complicated. Sudah berupa luka, borok yang nggak sembuh-sembuh, atau urat-uratnya sudah besar-besar sekali. Beda sekali ketika saya dulu ke US, ke New York, atau saya ke Amsterdam, di mana mereka sudah lebih aware mengenai varises, sehingga ketika masih berupa urat-urat yang kecil misalnya, mereka sudah tahu bahwa ini bisa diterapi. Suntik varises ini mengantarkan obat-obatan untuk bisa menutup pembuluh darah yang kecil-kecil yang biru-biru itu. Yang uratnya kecil-kecil, yang biru-biru, yang bisa menyimpan bekuan darah juga sebenarnya, tapi bisa ditutup dengan cara pemberian suntik, obat-obatan melalui suntikan ini yang disebut sebagai skleroterapi. Dan skleroterapi ini disandingkan juga atau ditemani dikombinasikan dengan terapi dengan stocking kompresi. Skleroterapi ini merupakan prosedur medis yang sangat santai, bisa dilakukan di poliklinik, Anda bisa rawat jalan, biusnya bius lokal, dan juga Anda bisa dilakukan dengan kondisi di mana Anda sadar, ngobrol dengan operator, dengarkan musik, Anda bisa dengerin handphone. Setelah skleroterapi ini dilakukan, Anda langsung bisa aktivitas seperti biasa. Jadi kalau kita mau mendiagnosis varises dan menentukan terapinya ini dengan laser, ablasi, radiofrekuensi, dengan suntikan, dengan kompresi saja, atau obat-obatan saja, apa yang bisa dilakukan, apakah ini harus dilakukan terapi ini atau itu, kita menentukan diagnosis yang tepat. Kadang ada orang yang datang, dia bilang dia belum pernah di USG,
dan dia dibilang dia sudah mau dioperasi. Saya bilang jangan dioperasi dulu, karena sebenarnya Anda minta dioperasi, tapi Anda belum lihat nih sebenarnya apa masalahnya, kan gitu. Karena itu saya memberitahukan bahwa untuk mendiagnosis penyakit itu penting sekali. Untuk mendiagnosis varises sangat penting, karena untuk menentukan terapinya. Pada keadaan umum, biasanya saya memeriksa secara umum suara jantung. Dengan stetoskop ini, kita bisa cek apakah ada gangguan apa tidak. Kita bisa cek juga adalah pembuluh darah ini, impact-nya kemana, gangguannya arahnya kemana, pembuluh darahnya arahnya kemana, karena pembuluh darah itu panjang dan banyak. Posisinya, USG sambil berdiri. Seperti ini, berdiri. Bisa menilai bagaimana arah gravitasi memiliki impact terhadap pembuluh darah ini, dan bisa memplanning dan bikin strategi gimana caranya supaya terapi yang terbaik dan yang paling cocok untuk pasien gimana. Itu aja kan pasien kadang-kadang ada yang berpikir pastinya, oh ini gimana ya kalau saya begini, saya akan ada aktivitas seperti ini, saya begini, saya sepertinya kurang pas, dan dia akan banyak bertanya mengenai hal tersebut. Nah, kita bisa jelaskan dengan baik karena kita melakukan diagnostik yang baik juga. Karena kita membuat pasien ini tentunya sesuai dengan kondisi dia masing-masing. Jadi tidak semua orang sama. Setelah kita melakukan USG sambil berdiri, dan juga kita juga melakukan USG sambil tiduran, kita juga melakukan planning, kita bisa marking, kita gambar tuh pembuluh darahnya yang mana yang mengalami gangguan. Jadi cara menyembuhkan varises itu macam-macam. Cara mengatasi varises juga macam-macam, tergantung diagnosisnya. Ada yang dengan cara ablasi, dengan cara radiofrekuensi, laser, glue atau lem, ada juga dengan cara kompresi, ada juga dengan cara memberikan obat-obatan, atau memberikan injeksi suntikan obat-obatan melalui skleroterapi. Pentingnya diagnostik, deteksi secara dini, menghindari komplikasi di kemudian hari, supaya sakitnya nggak terlalu berat. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan, tapi pengobatan atau penanganan di awal lebih baik daripada mengalami komplikasi. Ada tulis apa lagi mengenai varises? Tolong tulis di kolom komen, saya akan bahas di episode selanjutnya. Sampai ketemu.